Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Lama sekali saya tidak membuat konten, hampir 2 bulan atau mungkin lebih. Jadi alhamdulillah saya masih disibukkan dengan antrian servis online maupun offline ya. Jadi kita sedikit kasih lihat antrian hari ini. Ini yang mau kita buat konten nih, saya singkirkan di sini. Ini yang udah nyala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ada lagi 22, 23, masih banyak. Berapa itu? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Masih ada 30 lebih, itu hanya untuk servisan online ya. Ini kita singkirkan dulu. Jadi seperti itulah kondisinya. Ini juga nyala satu lagi nih, baru nyala, belum kita tes. Kita cukup disibukkan dengan antrian servisan. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan semuanya yang sudah mempercayakan servisan kepada kami ya. Baiklah, kali ini saya kedatangan HP apa ini? Samsung A12, ini servisan offline. Samsung A12 mati total. HP mati total itu banyak sekali komponen yang berpotensi menyebabkan HP tersebut mati. Jadi ibarat manusia itu dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki ya, itu berpotensi menyebabkan mati. Jadi kita nggak bisa main tebak-tebakan komponen mana yang bermasalah. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita mengetahui penyebab matinya itu apa. Apakah jatuh, apakah kena air atau yang lain sebagainya ya. Dan ini berdasarkan keterangan pemiliknya, HP ini katanya mati saat digunakan sebagai hotspot atau tethering ya. Jadi HP ini dijadikan sebagai hotspot, tiba-tiba HP-nya panas, kemudian mati. Dan setelah mati, dicas tidak mau menyala, hanya panas pada bagian mesin katanya. Oke lah, langsung saja kita coba analisa supaya lebih mengerucut komponen mana yang kira-kiranya berpotensi bermasalah. Yang pertama kita akan coba hubungan ke pengecasan. Ada konsumsi arus 1,2 ampere, tapi HP tetap tidak menyala. Kita coba ganti kabel cas. Ini 1,6 ampere, HP tetap tidak mau menyala. Kita coba tekan tombol power yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap tidak mau menyala. Normalnya HP saat kita hubungkan ke pengecasan memang itu ada sekitar ya 1 ampere sampai 1,6 ampere kalau kita menggunakan produk skematik seperti ini. Apakah ini kategori normal 1,6 ampere? Kalau dilihat dari stepnya atau kenaikan angka arus, ini termasuk tidak normal. Normalnya HP saat kita hubungan ke pengecasan akan ada konsumsi arus yang naik secara bertahap. Biasanya 0,2, naik 0,6, kemudian naik ke 1,6 ampere. Jadi dia bertahap, naik. Walaupun dia termasuk tahapannya itu cepat ya, tak, dia sudah 1,6 ampere. Normalnya seperti itu. Tapi ini begitu dihubungkan, dia nggak ada tahapannya. Dia langsung jerit 1,6 ampere. Dan nggak ada step kenaikan arusnya ya, dia langsung naik 1,6 ampere. Berarti ada indikasi memang HP ini bermasalah. Dicas dia nggak mau nyala, tekan tombol power nggak mau nyala. Kita coba hubungan ke komputer. Kita hubungan ke komputer, apakah HP-nya terdeteksi di komputer atau tidak. Dan dia tidak terdeteksi apapun ya. Di komputer itu diam. Kita colok cabut, tidak ada respon apapun di komputer. Baik, kita sudah melakukan 2 tahapan. Yang pertama pengecasan, ada konsumsi arus yang masuk tapi tidak normal. Kemudian kita hubungan ke komputer, dia tidak mau terdeteksi. Langsung saja ini akan kita bongkar HP-nya. Tipenya katanya sih Samsung A12, tapi saya juga kurang begitu paham. Ini dia kondisi unitnya. Sepertinya dari Samsung tidak ada segelnya ya. Atau mungkin pernah dibongkar, kita tidak tahu. Atau mungkin HP Samsung tidak dikasih segel, saya juga kurang begitu paham. Kita akan lepas ini bautnya. Baiklah, ini dia kondisinya. Mesinnya sudah terlihat. Kalau kita lihat sekilas, mesinnya masih bagus. Kita akan angkat saja sekalian. Kita akan lepas semua konektor kamera. Dan kita akan fokus ke mesin. Kita lihat menggunakan mikroskop. Ini dia ya kondisi mesinnya, sepertinya masih utuh, masih bagus, belum pernah kena servis. Cuma ini saya agak heran, ini kalengnya ini termasuk agak seperti ada bengkokan ya. Mungkin pernah jatuh atau seperti apa, ini kalengnya agak pesok sedikit. Untuk kondisi mesin secara keseluruhan ini sepertinya belum pernah diservis sama sekali ya. Jadi masih utuh, masih bagus. Oke, kembali ke permasalahan awal, HP ini mati total. Langkah berikutnya yang akan kita coba adalah kita hubungkan ke power supply. Seperti apa konsumsi arusnya. Kita cari konektor baterai yang bentuknya seperti ini. Kita lihat apakah kita punya di power supply yang bentuknya seperti ini ya. Ini dia sepertinya kita punya ya. Ya, ini sama ya. Ini adalah dari baterai, ini dari power supply. Ini kita bisa hubungkan ke HP. Kita coba hubungkan. Dia konslet, coba kita balik.
dia tetap konslet ya. Artinya HP ini mengalami konslet penuh di jalur VBAT ya. Ini kita pasang konslet, saat kita balik dia juga konslet. Oke, kita temukan permasalahan HP-nya konslet di jalur VBAT atau jalur baterai. Kita akan cari tahu polaritas konektor baterai. Mana positifnya, mana negatifnya akan kita cari tahu. Mobil Solution, Hardware Solution, Samsung, A-Series, SMA 125 ya. 125 atau 127 barusan? A125. Ya, benar ini Samsung A125. Kita coba cek charger data. Di sini kita temukan polaritasnya yang positif ada di sebelah sini. Kita lihat di mesin. Berarti ini dia ya, positifnya di sini ya. Baiklah, kita temukan jalur positifnya berada di sebelah sini ya. Sekarang kita ukur di konektornya, konektor dari power supply ini ya. Kita ukur voltase, kita cari positifnya sebelah mana. Ya, positifnya berada di sini ya. Ini adalah positif, ini negatif. Sedangkan di mesin, positifnya ini, negatifnya ini. Maka positif ini harus bertemu dengan sini. Negatif harus bertemu dengan negatif. Maka pemasangannya harus seperti ini. Nah, nggak boleh kebalik ya. Oke, udah ketemu cara memasangkan konektor. Kenapa kita perlu cari tahu? Karena kalau kita pasang bolak-balik dia konslet, kita balik juga dia tetap konslet. Nah, makanya kita cari tahu dulu benarnya seperti apa pemasangannya. Ini sudah kita temukan ya. Kita matikan power supply 1 ampere, kita akan berpindah ke power supply 5 ampere tanpa short protect untuk mencari di mana letak konsletnya. Ini kita hubungkan ya ke power supply 5 ampere. Wow, dia langsung naik 1,5 ampere. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ini kita hubungkan, kita nyalakan power supply, ada konsumsi arus 1,5 ampere. Pasti ada komponen yang panas ya. Kalau sudah ada konsumsi arus 1,5 ampere. Tugas kita berikutnya adalah mencari tahu komponen mana yang panas. Kita gunakan bantuan thermal kamera andalan ya. Thermal kamera saya belum pernah ganti dari dulu ya, ini terus Flare One. Coba kita tekan tombol, kita tekan power supply-nya, kita nyalakan. Dan kelihatan sekali ada yang panas di sebelah sini. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih yakin. Kita nyalakan, jelas sekali itu ya, di layar ya, ada yang panas, sebenarnya berada dari sini. Oke, sudah kita temukan area yang panas berada di pojokan sini. Langkah berikutnya kita akan bongkar kalengnya. Gunakan metode apa ini bongkar kalengnya? Kita gunakan tang potong saja ya, supaya lebih aman. Kita akan potong kaleng yang tadi terlihat panas di pojokan. Cukup segini dulu kita membersihkan kalengnya, dan saat kita membuka kaleng ternyata terlihat ada kapasitor yang warnanya berbeda. Kita coba zoom supaya lebih jelas. Ini dia ya, kapasitor yang besar ini warnanya lebih kosong daripada yang lain. Saya curiga itu penyebab konsletnya berasal dari kapasitor tersebut. Sekarang saya akan coba gunakan rosin ya. Kita akan taburkan rosin. Kita coba gunakan solder saja ya, seperti ini ya. Ini adalah solder, kita langsung tempelkan ke rosin. Dia ada asapnya, kita taburkan ke komponen yang berpotensi konslet. Sudah cukup ya, seperti ini ya. Kita akan zoom perjelas. Ya, sudah terlihat jelas. Kita akan kembali hubungkan power supply ke mesin. Kita akan nyalakan power supply sambil kita memperhatikan komponen mana yang panas. Kita tekan tombol power. Wow, jelas sekali. Mantap. Terlihat ya, ini ya kapasitornya dia langsung panas. Oke, sudah kelihatan komponen yang menyebabkan HP ini konslet. Akan kita angkat kapasitornya. Ini dia tadi kapasitornya, akan kita lepas menggunakan blower. Settingan panas 380, anginnya 50. Kita gunakan pinset. Kapasitornya sudah kita lepas ya, kita simpan dulu. Coba kita cek dulu mesinnya apakah sudah bisa menyala atau belum tanpa kapasitor. Kita coba hubungkan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke konsumsi arus, dan HP-nya muncul gambar kehabisan baterai. Ya, sepertinya memang benar penyebab konsletnya adalah kapasitor yang tadi. Oke, ini HP sudah berhasil dicas ya, dia sudah muncul logo pengecasan, namun ini baterainya kehabisan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan pasang kembali kapasitor, kita ganti dengan yang normal. Kita akan carikan kapasitor penggantinya. Ini dia dari mesin bangkean, akan kita carikan kapasitor dengan ukuran kurang lebih sama. Ya, ini ya, ini ukurannya kurang lebih sama. Jadi akan kita carikan yang, akan kita lepaskan yang ini. Kapasitor pengganti sudah kita siapkan, akan kita pasang ke mesin yang sedang kita kerjakan sebagai ganti dari kapasitor yang konslet. Walaupun kita tahu tadi tanpa kita ganti pun HP sudah berjalan dengan normal, tapi alangkah lebih baiknya ya kita ganti. Nah, kapasitor di situ juga ada fungsinya ya.
Fungsi kapasitor antara lain dia menghaluskan arus dan tegangan yang melalui jalur tersebut, sehingga tanpa kapasitor dia normal, tapi alangkah lebih baiknya kita ganti dengan yang lain. Kita pasang. Baiklah, kapasitor sudah kembali terpasang. Kita cabutkan dari bangkaian mesin Xiaomi ini. Kita akan dinginkan mesin terlebih dahulu. Baik, mesin saya rasa sudah cukup dingin. Kita akan kembali pasang ke perangkat. Tadi kehabisan baterai ya, masih ya. Akan coba hubungkan ke perangkat lagi. Kita hubungkan ke pengecasan lagi karena kondisi baterai kehabisan. Muncul gambar pengecasan, kita tunggu ini sampai muncul logo baterai, nanti kita nyalakan. Ya, dia sudah muncul persentase 1%. Setelah kita tunggu ya sekitar hampir 2 menit, dia sudah muncul 1%. Kondisi baterai 1%. Wah, pengecasannya udah naik fast charging ya, 9 volt 1,6 ampere. Ini akan cepat ya untuk mengecas ya, karena dia udah fast charging ternyata HP-nya. Kita akan coba hubungkan ini untuk menyalakan HP-nya. Kita bantuan pinset aja lah. Kita cek bagian on off voltase. Cek di sini ada power key atau tombol power berada di sini ya. Kita akan coba nyalakan menggunakan pinset saja. Cara menyalakan menggunakan pinset adalah ini power key ya, sesuai petunjuk di skema. Ini dia power key-nya. Kita tempel pinset dan kita tempelkan ke ground. Ground itu banyak ya. Ini huruf ini termasuk ground. Ya, HP-nya sudah menyala. Samsung A12. Tombol powernya berada di sini ya. Jadi kalau kita nyalakan ini harus kita pasang. Tapi kita coba nyalakan menggunakan pinset, ternyata bisa. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Harus sambil kita cas karena baterainya tadi cuma 1%. Dan ya, HP-nya sudah bisa sampai ke menu walaupun ada polanya ya. Nggak perlu kita buka polanya ya. Saya rasa ini semua akan normal karena kita hanya mengganti sebuah kapasitor ya. Tapi ya nanti lebih pastinya akan kita rangkai ini perangkatnya, kemudian kita cek fungsi apakah dia memang normal secara keseluruhan atau tidak. Yang pasti ini HP-nya sudah menyala ya. Jadi kilas balik, HP masuk dalam keadaan mati total. Keterangannya karena digunakan sebagai hotspot, tiba-tiba HP-nya panas dan menjadi mati total. Setelah kita cek, ternyata ada konslet dari kapasitor. Sudah kita lihatkan ulang ya. Ini dia kapasitor yang rusak ya, namun sudah kita ganti. Ini kita ganti dari copotan Xiaomi. Yang penting ukurannya sama itu bisa ya, dan HP-nya sudah bisa menyala dengan normal. Jadi seperti itulah HP ya, hanya komponen satu kapasitor bisa menyebabkan HP tersebut menjadi mati total ya. Alhamdulillah kali ini bisa terselesaikan dalam waktu berapa menit ini, setengah jam ada mungkin ya. Kalau kita nggak buat konten mungkin bisa lebih cepat lagi. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.